Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi pertemuan ini ya Rabb. Engkaulah yang memiliki kebenaran, Engkaulah yang menciptakan kami, menggenggam akal dan hati kami. Bimbing ya Rabb, agar pertemuan ini benar-benar lurus hanya mencari ridho-Mu. Luruskan niat kami ya Allah, agar hanya mencari ridho-Mu. Tuntun agar kami mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat hidup ini benar-benar mengabdi padamu. Ya Allah, bimbing agar kami dapat mengamalkan. Segala karunia hanyalah ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada kebaikan kecuali dari-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Duha yang maha menatap, yang tidak pernah mengecewakan para peminta. Berkahi ya Allah pertemuan yang Engkau takdirkan ini. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Tidak ada. Kita semua ciptaan Allah, kita semua milik Allah, kita semua ada dalam genggaman Allah setiap saat. Kita tidak tahu apa-apa kecuali Allah memberikan ilmu kepada kita. Kita tidak berdaya untuk berbuat baik kecuali Allah memberikan hidayah taufik. Kita tidak berdaya untuk menjauhi maksiat kecuali Allah melindungi kita. La haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa menghibah pertolongan Allah setiap saat. Karena Allah maha dekat, senantiasa memperhatikan kita setiap saat dan senantiasa menunggu kita berdoa dan tidak pernah dikecewakan. Allah maha baik. Hadirin, kali ini kita membahas Ar-Razzaq. Punya ketinggalan untuk melawal halaman 164. Maaf hadirin. Ada pemaaf ya. Makasih, jazakallah khair. Ar-Razzaq, ada juga Ar-Rizq. Yang umum kita bahas Ar-Razzaq. Dalam Al-Quran banyak disebut, di antaranya Az-Zariyat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah Maha Pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh.
wallahu khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Semua yang ada di langit dan bumi ini mutlak milik Allah semata. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak ada pemiliknya selain Allah. Allah juga yang menciptakan segalanya dan mengetahui segala yang Dia ciptakan. Kita ciptaan Allah, Allah yang mendesain, Allah yang mengetahui apapun yang kita perlukan. Kita sedikit taunya tentang yang kita perlukan. Sedikit. Nah, Allah lah satu-satunya pemberi rezeki, karena semua rezeki miliknya. Ada 8 ayat Al-Quran yang menjadi bahan renungan kita. 1 surat Hud ayat 6. Ya. Siapa yang bagian baca? Ada? Bismillah. Hud ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض, dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang bergerak di bumi ini. Wa ma min dabatin fil ard, di bumi ini, illa 'alallahi rizquha, melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah, termasuk kita hadirin, pasti. Dan Allah mengetahui tempat kediaman rezeki dan tempat penyimpanannya, kediaman makhluk itu dan tempat penyimpanan rezeki, dan semuanya kullu fi kitabim mubin, tertulis di Lauh Mahfuz, lengkap, detail, tidak tertukar, tidak meleset. Jadi yang diberi rezeki itu bukan hanya kita. Gajah makanannya kecil-kecil besar. Jerapah nggak tahu makan vitamin apa setinggi itu. Kuda Nil berendam terus besar. Coba kita berendam terus. Semuanya. Ikan paus segitu besarnya dibuat mulutnya besar. Makanannya plankton, ikan-ikan kecil. Plankton itu seneng ngumpul. Makanan plankton, kotorannya, pipisnya ikan paus, muter. Ya kita juga begitu kan di kampung. Naik oplet, hasil kita dimakan ikan. Sudah itu ikannya dimakan, muter. Hadirin sekalian, semuanya ada rezekinya. Kita, maaf ini berulang ya, supaya yakin saja. Jauh sebelum kita jadi manusia, rezekinya sudah ada. Ketika sel telur dengan sel sperma ketemu, itu pasti ada rezekinya. Tanpa rezekinya mati selnya. Hidup sel itu, ada rezekinya. Berbelah, jadi janin, terus ada rezekinya sesuai dengan keperluan setiap sel, detail sekali.
keperluan sel tulang, keperluan sel rambut, keperluan mata, keperluan jantung, ginjal, empedu yang rumitnya tidak terbayangkan, dan beres. Tanpa mengurangi rasa hormat ke ibu bapak, ya. Ibu tidak tahu secara detail menumbuhkan rambut, apa makan rambutan atau sari ijuk, tidak tahu. Tidak tahu bagaimana membentuk jantung, apa ngemut jantung pisang, tidak juga. 120 hari di rahim ibu ditetapkan rezeki kita. Bukan berarti tidak ada rezeki sebelumnya. 9 bulan beres, lahir ke dunia, tidak mengerti apa-apa. Bapak juga tidak tahu bagaimana membesarkan bayi. Ibu dibuat punya air susu, cocok dengan keperluan tubuh kita. Dari air susu membesar badan ini, jadi otot, jadi tulang, jadi gigi, hanya air susu. Lebih dramatis lagi, ibu tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Jadi saudara mengerti kenapa kita tidak boleh nikah dengan sapi? Karena apa? Saudara persusuan? Bukan. Sapi itu binatang, hadirin. Sederhana jawabannya, jangan terlalu tinggi, ya. Hebatnya air susu diminum sapi dengan air susu diminum bayi, tidak ada kesapian pada bayi itu. Apa nangis misalnya? Oh, tidak. Kenapa bayi jadi belang? Apa ini? Anaknya berekor? Tidak. Masya Allah. Diatur oleh Allah sedemikian rupa. Sapinya di Australia, bayinya di Cimahi, demi Allah sampai dia ke sini. Dah, tenanglah. Sebagian yang hadir ini ada jiwa yang dibesarkan oleh susu sapi. Tidak apa-apa. Semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Sampai kapan rezeki ini saja sebanyak ini, ada ini rezekinya. Yang ngeluh-ngeluh tidak punya rezeki sambil makan itu. Masya Allah. Supaya kita dimudahkan berjumpa dengan rezeki kita, surat At-Tolak ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini janji Allah, ya. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Apapun, masalah apapun. Jalan keluar yang terbaik bukan karena kepintaran, tapi karena ketakwaan. Semua masalah ada dalam pengetahuan Allah. Semua solusi ada dalam genggaman Allah. Bukan kecerdasan. Bukan kecerdasan yang membuat kita dapat solusi terbaik, ketakwaan. Termasuk masalah rezeki. Allah tahu rezeki kita di mana karena Dia yang menentukan dan menyimpannya. Kalau kita makin yakin ke Allah, makin lurus hidupnya di jalan Allah, bergerak kita ketemu rezeki kita. Atau rezeki yang ngejar kita lah. Ya dunia uqdumi man khadamani. Hai dunia, layani orang yang hidupnya ngabdi ke Allah. Makin yakin ke Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah, oh tadi makin takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan didatangkan rezeki yang tidak terpikirkan, tidak terdeteksi, tidak terduga menurut kita yang bodoh, ya. Tapi Allah tahu semuanya.
Allah tahu saudara cicilan akan jatuh tempo. Oh sudah ya, tahu juga. Allah Maha tahu ya. Tadi tidak sengaja lihat seorang yang di kursi roda, rumah kontrakannya habis. Tolong, tolong. Tiba-tiba datang seorang YouTuber yang memang dia di luar negeri, bukan di Indonesia. Wajahnya nggak di film. Yang memang suka sekali untuk mencari. Butuhnya $129. Ditanya dulu, saya perlu uang, kata yang ini. Bukan YouTube tapi ini sosmed lah. Saya perlu uang untuk naik bis. Dia ke tempat uangnya. Ini masih ada, pakai saja. Uang kecil, uang logam. Terima kasih, kasih $500. Saudara sudah nolong saya. Nah, siapa yang menggerakkan orang itu jalan ke sana? Allah lah. Ini rahmannya Allah ya. Semua dicukupi oleh Allah. Mau baik, mau jahat, mau soleh, mau salah, mau beriman, mau mengingkari Allah. Semua makhluk ini Allah yang ngasih makan. Semuanya. Mau dagang pedagang kecil, pedagang besar, mau yang harganya murah, harganya mahal, tidak ada satupun pemilik rezeki selain Allah, dan jumpanya rezeki dengan kita pasti Allah yang atur. Yang datang ke SMM, Allah yang menggerakkan. Wah, saya mau murah supaya laku. Belum tentu. Kalau Allah nggak ngasih, udah murah nggak laku. Ya. Saya mau mahal. Kalau Allah takdirkan, kebeli itu. Karena yang paling penting itu bukan lalu lintas rezekinya, tapi yakin kepada yang membagikan rezeki. Itulah rezeki yang asli. Rezeki kan dibagi dua. Di antaranya rezeki yang materi, ya, dan yang tidak kelihatan, yaitu keyakinan, kebahagiaan, kesabaran, itu rezeki, kesolehan, ketenangan, rezeki. Jadi kalau rezeki itu tidak identik dengan materi saja, fisik saja, ya. Ada yang dikasih dunia banyak, nggak dikasih tenang. Pilih, mana yang mana? Dikasih dunia melimpah tapi tidak tenang, dikasih ketenangan tapi tidak punya dunia. Pilih. Wah, saudara, saya tahu saudara berat menjawabnya. Itulah, jangan gitu pilihannya. Tenang tapi banyak uang, gitu kan? Langsung bahagia. Itu teh rezeki, bisa bahagia teh hadirin. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi aslinya wah rezeki kita tuh melimpah ruah. Setiap saat, bukan setiap detik. Tek, tek. Nah, di antara tek dengan tek itu pun ada nikmat. Ya, kalau tiap detik lupa repot. Antara tek dengan tek, itu lengkap. Mau sekecil apapun hitungan detik pasti ada nikmat di sana. Jadi kita tidak pernah kekurangan karunia. Kita menderita karena kurang. Itulah jawabannya. Karena kurang apa? Segitu saja. Jadi tenanglah ya. Nyebut tenang, udah punya usaha. Ya udah nggak usah tenang ya. Nah, ketawa itu rezeki hadirin. Berarti otak normal, telinga jelas, benar? Kalau nggak dengar, nggak ketawa. Dan tidak hanya mendengar, tapi perintah otak ke otot real time. Lucu. Ini nggak gampang. Insya Allah lucu. Kamu harus ketawa sekarang juga, jangan telat. Angkat bibir, keluarkan suara. Gerakan badan, tangan, ini rumit. Tidak mudah itu. Itu nikmat dari Allah. Masya Allah.
Jadi makin yakin, makin dicukupi. Allah tahu tingkat keyakinan kita. Ada yang cemas terus, Allah tahu. Yang curiga ke Allah tuh. Padahal sambil makan, sambil minum. Aduh gimana ya, kalau saya pensiun 58 tahun, tidak kurang jaminan dari Allah, tetapnya curiga ya. Memangnya pensiunan oleh Allah dicuekin, diurus sampai kapan? Sampai ajal tiba. Waktu bayi kita tidak bisa kemana-mana, datang tuh makanan di perut ibu, kita nggak bisa cari nafkah, datang tuh bapak bawa makanan, dikunyah oleh ibu, ditelan sampai ke kita. Lahir ke dunia sudah ada proses. Datang tuh. Kalau nangisnya lambat, apa kata ibu? Sabar. Ibu lagi banyak kerjaan, tidur aja dulu. Rezeki ada tapi jadi telat. Tangisannya kurang power dan kurang inovatif. Coba ngejerit sambil kejang, loncat itu ibu ya kan. Ada apa sayang, sok sing kenyang gitu. Mungkin ya. Makin besar harus jalan, ngambil minum. Ini lagi berjarak-jaraknya nih, wajah-wajah lagi ada jarak nih. Tapi makin tua ngedeketin lagi, benar Pak? Betul tidak Pak? Oh belum tua beliau ya. Nanti makin susah jalan, ngedeketin lagi. Kalau sudah pakai kursi roda, beda lagi. Kalau tangan sudah tidak bisa megang, masuk sendiri. Kalau ini sudah tidak bisa ngunyah, masuk sendiri. Kalau tidak bisa masuk, dikubur. Sudah selesai rezekinya. Sampai meninggal ya, ada rezeki kita. Yang penting mah sekarang yakin, patuh ke Allah, pasrah ke Allah, nanti kita dicukupi. Tidak perlu jadi orang kaya harta, yang perlu kaya hati. Kalau tentang harta, yang penting apa? Jadi orang yang cukup. Perlu sedekah 3 triliun, cukup dah, jelas itu ya. Yang penting jadi pembayar zakat. Kaya belum tentu bayar zakat, pembayar zakat insya Allah orang kaya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, orang yang cukup pasti cukup, saudara pasti baru nyoba dengar ya. Dah, selanjutnya rezeki lewat apa lagi? Pokoknya masing soleh aja, jaga sholatnya, nanti ketemu sendiri dengan rezeki. Yang ketiga, rezeki karena syukur. Surat Ibrahim ayat 7 ya. Wa idza'adana ada wa idza'adana rabbukum wa idza'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah melihat nih kita syukur atau tidak. Nah, syukur itu akan membuat kita ditambah rezekinya oleh Allah. Kalau kamu syukur, janji Allah ini yang ditambah. Banyak keinginan, belum tentu tambah rezekinya. Tapi banyak bersyukur, jamin akan ditambah. Enak hadirin. Jadi bahagia dulu, bersyukur, baru bersyukur, atau bersyukur dulu baru bahagia? Syukur dulu. Coba saja bersyukur terus. Sangat terkesan dengan ceritanya Dr. Asep. Semoga Allah merahmati beliau. Oh, kalau dirahmati almarhum dong. Makanya pakai bahasa Indonesia ya. Beliau cerita tentang seorang anak kecil yang koma, tapi orang tuanya selalu bersyukur. Anak ini sakit, berat, tidak bisa apa-apa, tapi orang tuanya bersyukur.
Padahal sakitnya sudah tidak sadar. Kenapa bersyukur? Karena masih hidup. Jadi bukan komanya yang dipikirkan, tapi syukur hati hidupnya. Lambat laun bisa bergerak sedikit, bagian belum bergerak, jari bergerak, disyukuri yang bergeraknya. Sampai akhirnya ditakdirkan sembuh. Syukur itu luar biasa hadirin. Jadi kalau sedang usaha macet-macet, sabar atau syukur? Kenapa sih susah amat jawabnya? Udah nggak diapa-apain hadirin. Kalau usaha sedang macet, sabar atau syukur? Tobat hadirin. Syukur. Kalau ingin ditambah macetnya, bukan ditambah karunia. Syukur atau jangan lupa. Ingat teori sakit gigi. Kalau sakit gigi sabar atau syukur? Saudara stres. Nyebut sabar takut salah ya kan, nyebut syukur takut sakit. Untuk yang sakitnya sabar, untuk yang tidak sakitnya syukur. Banyak mana gigi yang sakit dengan yang tidak sakit? Gigi sakit satu, mulut, lidah, bibir, lak-lakan, tenggorokan, jantung, rempelo, empedu, semuanya. Kepala, rambut, semua sehat. Kenapa kita melupakan nikmat yang banyak? Hanya fokus saja ke yang sakit. Seakan-akan cuman itu tubuh kita tuh. Ada jerawat di hidung. Sabar atau syukur? Untung jerawatnya kecil. Coba kalau jerawat kita lebih besar dari kepala kita. Kita kalau lihat jerawat di sini seakan lupa nikmat yang lain. Kita bisa melihat jerawat aja udah untung. Benar? Alhamdulillah, nggak usah protes. Gimana kalau lihat jerawat? Ya sudah sebut aja qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah. Kenapa dong Allah nyimpen jerawat pasti ujung hitung? Ya pasti ada hikmahnya. Mungkin selama ini centil, merasa paling mancung, ya nggak? Tambah aja mancung dengan jerawat batu. Udahlah, tenang, istighfar saja. Allah yang bikin jerawat pasti ada hikmahnya. Syukuri yang lain, ya. Ini serius hadirin sekalian. Syukur itu membuka tambahan karunia dari Allah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12 ya. Ustaz tolong. Ayat lain yang bisa membuka pintu rezeki adalah istighfar. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, ini Nabi Nuh ya ke umatnya, fakultu astaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffaro, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah akan menambah, nah ini ya, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini serius hadirin. Jadi makin banyak mohon ampun, Allah akan mencurahkan rahmat berupa hujan. Allah akan memperbanyak harta dan anak. Bagaimana kalau belum punya jodoh? Ini dia. Banyak istighfar. Karena dari istighfar akan dikasih keturunan. Nah, pasti harus ada pasangannya. LGBT tidak bisa mengamalkan ini.
LGBT tobat saja. Tidak boleh berharap keturunan dari sejenis tidak akan diciptakan. Oh ya, sedikit ditambahkan, sekarang sedang heboh LGBT seakan itu hak ajasi. Salah. Itu adalah penyimpangan, itu adalah penyakit. Wah, ada yang mengatakan Indonesia bakal jadi negara paria kalau memberikan hukum kepada LGBT. Itu hanya orang yang tidak beriman yang bicara begitu, ya. Indonesia negara Pancasila jelas berketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada satupun agama yang melegalkan homo, lesbi seperti ini. Yang sibuk dengan pembicaraan itu karena enggak punya iman. Dia tidak juga sebagai orang yang memegang Pancasila di Indonesia ini sebagai dasar negaranya, ya. LGBT itu penyakit menular dan ini seperti sebuah sekte. Jadi ada orang yang menuhankan tersebut, merasa benar, dan dia terus menularkan kepada yang lain, ingin dilegalkan. Tidak fitrah sama sekali, ya. Kalau satu kampung LGBT semua pasti punah nanti dia, nggak ada anaknya, ya kan? Ya, tapi begitulah tipu daya setan kepada siapapun, ya. Istiqomah saja kita. Ini bagi yang kurang-kurang rezeki, istighfar yang banyak. Hakul yakin Allah melihat kelakuan kita. Dosa saya apa? Itu dia. Dosanya tidak merasa berdosa. Setiap waktu kita ini bikin dosa, hadirin. Tapi kenapa itu ahli maksiat kok rezekinya banyak? Kan sesuka Allah dikasih, tapi kalau nggak dikasih iman, makin banyak tuh makin nyiksa. Seperti meminum air laut. Jangan kagum kepada orang yang omzetnya besar, punya uang triliunan. Siapa tuh yang sekarang dianggap paling kaya sedunia? Lon apaan? Ya itulah, saya nggak boleh nyebut. Yang saya cara ngapalinnya bayi kan ada minyak telon. Nah lon gitu. Coba apa dengan sekaya itu berapa triliun makan jadi banyak? Enggak bisa. Apa tidur pasti nyenyak? Belum tentu. Apakah pakaian sekali make 5 losin? Enggak bisa. Apakah jam tangannya lebih cepat dari yang lain? Karena belinya yang berapa mil gitu. Orang lain 24 jam, dia sejam aja beres. Enggak bisa. Gak usah kagum, itu mah terserah Allah. Dan kalau Allah mau ngasih bukan karena pinter, enggak harus pinter. Yang hampir aja nyebut belet tidak boleh, ya. Yang tidak pinter juga, kalau Allah mau ngasih, kasih saja. Bagaimana mungkin ada orang tidak pinter banyak rezekinya? Kan warisan, ya. Jadi tidak usah terkagum-kagum kepada orang. Oh, ini tiba-tiba kaya. Nah, itu nggak ada apa-apanya. Sesuka Allah aja. Karena kekayaan tidak identik kebahagiaan, kekayaan tidak identik kemuliaan, tidak. Kekayaannya cuma begitu saja. Allah mau kasih. Semuanya yang ngasih rezeki itu Allah. Ada yang bapaknya kaya, anaknya sederhana, ada. Ada yang bapaknya sederhana, anaknya jadi kaya, ada. Sesuka Allah. Yang kita cari itu bukan jumlah, tapi berkah. Kita bisa syukur, bisa tobat. Istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, saya sering berburuk sangka kepadamu. Saya lebih sibuk memikirkan yang tidak ada daripada yang mensyukuri yang ada.
Astagfirullah, ya Allah, saya suka iri dengki dengan yang lain. Padahal semuanya Allah yang membagi. Dia usaha dengki sama kios yang sebelah. Emang kios yang sebelah yang ngasih rezeki siapa? Jawab, sama Allah juga. Emang yang jualan kios sebelah makhluk ciptaan siapa? Alien bukan dia. Sama, itu yang kiri, kanan, depan, belakang, jualannya sama. Sama-sama Allah yang menciptakan. Dan sama-sama Allah yang ngasih rezeki. Jengkelnya kita ke rezeki orang lain nggak akan mengubah takdir Allah kepada dia. Kalau Allah mau ngasih weh. Kita yang ngejongkeng, ya. Dia naik rezekinya, kita naik tensinya. Tapi gara-gara dia jualan, penghasilan saya menurun. Itu mungkin supaya kita lebih kuat tobatnya, lebih kreatif. Jangan juga ingin memindahkan rezeki dia ke kita. Wirid, ya Allah, ya Rozak, ya Rozak. Ini ada pembeli satu nih. Geser ke saya, jangan ke dia, ya Allah. Jangan beli. Masa dia cuma nawar di saya, belinya di sana. Dia nyoba dukuh saya habis 6. Ya sudah. Udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Kita udah laku banyak, ini belum banyak. Pak, jeruk yang saya jual sama dengan yang sebelah, saya sudah habis setengah karung, yang sebelah belum laku. Sama kok Pak. Sana aja, nggak apa-apa deh. Ya udahlah, yang setengah karung saya ambil, itu juga 1 karung. Tuh bisa begitu. Nggak usah takut miskin. Masih ingat yang jualan bubur itu dulu? Ada di satu bubur pinggir jalan, laku sekali, laku sampai orang-orang Jakarta kalau ke Bandung itu di sana, ke kota itu di sana antri. Lalu dibantu oleh keponakannya. Saking antrinya, ponakannya ini dirasa udah cukup. Nah, kamu udah tahu semua resepnya, sok buka sendiri. Akhirnya buka sendiri tuh, sama laku juga, antri. Si keponakan ini, aduh kasihan pembeli, sampai antri-antri begini. Di fotokopi resepnya, resep buburnya, kasih ini siapa yang mau usaha. Kamu nggak takut rugi? Kenapa? Nanti orang pada bikin bubur semua, nggak ada yang beli. Oh, ini paman saya ngajarin saya, nggak berkurang rezekinya. Kenapa saya jadi takut berkurang gara-gara ngebagiin resep ini ke orang? Pengen resepnya ya. Ya nggak apa-apa, pengen mana. Lanjut. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Iri, dengki, jangankan seangkatan. Masuk akabri misalkan seangkatan 200, nggak mungkin semuanya jadi jenderal, nggak mungkin. Kebanyakan repot. Tidak mungkin semua jadi panglima, betul? Biasa aja. Orang bakal ketemu dengan takdirnya. Kita tidak usah iri, yang penting mah jadi prajurit yang disukai Allah, titik, udah untung. Dah gitu, jangan suka iri-irian Jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda rezekinya, betul? Setiap orang punya kapling masing-masing dan punya episode masing-masing. Istighfar. Jangan sampai sibuk mikirin rezeki orang. Ya, Allah ngasih ke mereka, syukur. Selanjutnya rezeki karena sedekah. Al-Baqarah 245 ya, benarkah Ustaz? Ya, tolong dibacakan Ustaz, maaf. Saya yakin rezeki itu ada waktunya, ya. Biasanya ada di sini nih. Kenapa sekarang nggak ada? Karena belum waktunya. Kalau sudah waktunya nanti ke sini nih ya biasanya. Kita lihat aja. Saya tidak berharap dari makhluk.
Saudara tahu sendiri kan, enggak, tenang aja. Semuanya ada waktunya. Jangan minta-minta ke makhluk. Jangan minta tolong. Lihat aja. Percaya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Enak hidup kayak gini. Karena kalau kita minta-minta ke makhluk, membuat izah kita turun. Tidak usah minta, ya cukup. Semoga panitia sadar, begitulah. Tadi ceramah di wisuda santri kita yang penghafal Quran. Ada tuh di meja tuh anggur, jeruk, jelas itu di depan saya. Sampai selesai ceramah teh gak ketemu lagi tuh. Sugan kemakan, enggak. Segitu dekatnya rezeki panitia hadirin. Hanya ke saya tuh hanya penampakan aja sebentar. Sekarang ceramah di daerah biasa segala dikirim, ya opak, ranginang, waduh pisang raja, wah segala macam. Masuk ke mobil, apakah itu rezeki saya semuanya? Iya, ya. Rezeki ridho dimakan santri hadirin. Tetep dibawa jauh-jauh ke sini santri yang nuang ya. Lah nggak mungkin saya telan satu black gitu ranginang. Begitulah rezeki, pindah-pindah aja. Biasa saja ya. Nikmati rezekinya, tidak dimakan tapi jadi rezeki sedekah. Kalau ikhlas. Udah ada? Maaf, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, sedekah, dan amal-amal yang berkaitan dengan harta yang diperintahkan Allah, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya yang banyak. Allah menahan dan melapangkan, menyempitkan dan melapangkan rezeki hambanya. Jadi kalau kita lagi sempit, itu teh lagi disempitkan Allah. Dan cuma Allah yang bisa melapangkan. Waduh, gara-gara COVID, enggak, yang COVID jadi lapang juga banyak. Jangan nyalahkan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Allah menyempitkan dan melapangkan, dan hanya kepada Allah lah kita dikembalikan. Jadi rekan-rekan sekalian, banyak sedekah lah. Allah melihat kita sedekah. Allah mengetahui, pasti melihat dengan nyata sedekah kita. Sebetulnya sedekah itu yang beruntung siapa? Yang disedekahi atau yang bersedekah? Kalau ikhlas kita yang beruntung. Kita yang ditolak bala, kita yang dilipat gandakan rezeki, kita yang diampuni dosa, kita yang diangkat derajat. Maka kita tidak usah menunggu-nunggu nama kita disebut, orang berterima kasih ke kita, orang mengetahui kita dermawan. Gak ada urusan sama sekali. Orang mau berterima kasih atau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita, sedekah kita diterima oleh Allah. Cukup, cuman itu saja. Nggak pikir-pikir uangnya juga milik siapa? Allah.
Kita bertemunya dengan ladang amal, Allah juga yang ngatur. Udah dititipi rezekinya, dititipi oleh Allah ilmu menafkahkan rezeki, diberi jalan. Ada, kita bisa menafkahkan rezeki karena ada yang dikasih uang, enggak dikasih ilmunya, dikumpul-kumpul Ada yang korupsi, hasil korupsinya disimpan di tembok. Jadi dia make tidak, megang tidak, lihat tidak, hanya lihat tembok. Luar biasa ini. Kita juga bisa lihat tembok hadirin. Ada teman yang banyak uangnya, saya tanya, Mas, katanya rezekinya ratusan miliar. Biasa aja, ditaruh di mana itu? Ya di bank dong. Udah pernah lihat uang semua? Ya enggak lah. Megang? Enggak. Make? Ya sedikit aja. Jadi apa itu uang? Bagaimana? Ada catatannya gitu. Catatan gampang. Mau saya bikinin catatan? Kasih saja oleh Allah kolesterol, dah daging lewat, asam urat, duren lewat ya, sariawan, bubur lemu aja deh, kayak bubur bayi, ongkok kaya raya ngemut bubur bayi. Ada seorang sahabat yang suka mijat, cerita beliau suka mijat orang-orang kaya. Aduh, katanya ada yang kaya, pemilik perusahaan banyak, tapi makannya ditimbang, masih rewog pembantunya hadirin. Dah lah, pendek kata, jangan ragu bersedekah. Tadi Asar cerita tentang seorang pengusaha muslim di orang Pakistan di Amerika yang membuka restoran dan membolehkan orang yang homeless, orang yang tidak punya rumah makan, dia sendiri yang menyiapkan. Orang-orang kagum, enggak rugi ini? Tidak mungkin rugi. Ini milik Tuhan saya semuanya. Allah melihat apa yang saya lakukan. Tidak mungkin. Allah lihat saya ngasih makan hamba-hambanya, dan ini pun perusahaan karunia Allah, kemudian Allah jadi pelit kepada kita. Tidak mungkin, kan? Jualan, azan tiba, toko ditutup. Wah, nanti gimana? Jadi ini nggak masuk di akal. Yang nyuruh sholat Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Masa gara-gara kita sholat kemudian Allah nutupin rezeki? Nggak mungkin sama sekali. Tapi gimana kalau ada yang mau beli padahal waktunya sholat? Atau gampang, ajak sholat. Tapi dia malah pulang nggak jadi beli. Berarti bukan rezeki kita di tangan dia. Beres ya. Mikir semua. Dah, jangan ragu-ragu. Ilmu ini sampai Allah tahu tidak? Nah, sebentar lagi ada yang bawa sorban keliling. Itu tes ilmu tuh dibawa pulang atau diamalkan. Aduh, mau ngejebak tuh suudon ya nggak? Yang untung saudara, yang kasihan itu yang kelewatan oleh udah dia mau sedekah, terus orangnya nggak dekat dia dan dia bahagia. Allah tahu tuh, dia emang nggak ada rencana. Ada yang tegang, aduh mudah jangan lewat saya, jangan lewat saya. Terus dia pura-pura nyari dompet, dilamain. Allah tahu strategi itu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Ada yang ke kotak infak ditutup. Ngarep-ngarepnya orang nyangka dia ngasih uang banyak, pada 1000-an. Oh, rahasia. Udah 1000 rahasia, ya nggak apa-apa. Tahu-tahu bunyi teng kebeg. Sudahlah. Seadanya, semampunya ya. Ada lagi yang membuat rezeki dibuka oleh Allah, nikah.
Sudah, Bapak udah hari ini. Kok Bapak gitu? Udah, Pak, ini buat yang belum. Baca Ustaz tentang nikah. Surat An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32, benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya. Allah maha mengetahui segala-galanya. Ingatin dulu di mihrab di sini, tolong doakan saya mau nikah. Ya, semoga dimudahkan tapi saya stres. Kenapa? Saya takut kalau udah nikah nggak bisa menafkahi keluarga. Adek umur berapa? 25. Selama ini cukup tidak rezekinya? Alhamdulillah cukup. Itu calonnya umurnya berapa? 25 juga. Selama ini ada nggak rezekinya? Ada. Terus kenapa nikah jadi pada nggak ada? Di ini ada, itu ada. Jebet nih, bukan jebet ya, jereng nikah. Kalau jebet mau dihantam. Der nikah. Masa jadi hilang rezekinya? Nikahlah. Justru buat nikahnya nggak ada. Jangan emosi atau hadirin. Minta ke Allah ya. Mudah bagi Allah nanti mencukupi. Tidak harus terpikir oleh kita. Rezeki kita tuh sebagian terbesar tidak terpikir, tidak terdeteksi. Betul? Boleh cerita sedikit ke Australia? Tegang kalau cerita tentang diri teh. Kan ke Australia bekal uang rupiah. Jadi kerjanya teh dikali 10.000. Beli soto $12. Oh, $120.000 terjadi hadirin. Jadi melag di sini. Beli telepon yang kecil-kecil itu ya. $5, $50.000, telepon 4 bagi 4, alah 12,5, gak jadi. Aduh, leles hadirin. Kita bisa nggak makan nih gara-gara dikali 10 terus. Padahal kalau sudah rezeki mereka ya antarkan. Nah, Allah tahu kita ngitung terus. Alhamdulillah. Pas di sana ada teman buka usaha. Ngajak gabung sama-sama ya, diskusi, jadi udah aja jadi aja punya usaha di sana. Allah yang ngasih jalan. Jadi ada gaji dalam keadaan dolar ke depan ya. Jadi kalau ke sana lagi udah tidak usah dikali 10. Allah yang maha mengatur rezeki. Siapa yang membalikan hati ngajak usaha sama-sama? Tidak ada satu hati pun Allah yang membulak-balik hati. Gitulah. Lanjut. Jadi gimana nih, Egi? Mana mikrofon? Kasih pinjam. Maaf Egi, tidak keberatan nanya? Tidak. Egi nggak bisa jalan mulai kapan? Usia 4 tahun, Nak. Usia 4 tahun. Ya. Jadi nggak bisa jalan tegak ya. Jadi jalan Ya. pakai apa? Pakai tongkat, Nak. Pakai tongkat ya. Alhamdulillah. Ikut SSG tahun angkatan berapa? 28, Nak. Angkatan 28. Bayangkan SSG
itu kan pasti masuk hutan, dicemplungin ke sungai. Ikut solo bivak, ikut nggak Gi? Ikut ah. Gimana waktu dikecemplungin ke sungai? Alhamdulillah ah. Basah, sederhana sekali jawabannya. Nggak tenggelam tidak? Tenggelam ah. Iya, udah itu kok masih hidup? Asia. Ada yang nolong kan? Ada. Ada, kan ada curug pasti tenggelam di sana ya. Semuanya harus dikecemplungin. Ya. Waktu solo bivak gimana itu kan di hutan sendirian? Ya. Gimana ceritain? Alhamdulillah dibantu sama teman-teman pakai tandu ah. Dibantu, digotong ke sana sini. Long march jalan jauh enak we. Nundutan ya kan? Sampai ke sini. Udah nikah belum? Udah. Alhamdulillah tuh. Ada we, ada jodoh mah nggak terhalang oleh kaki ya. Ya. Yang menciptakan Egi siapa? Allah. Yang menciptakan badan Egi siapa? Allah. Yang ngatur jodoh siapa? Allah. Enggak mungkin karena badan kita lalu Allah jadi terhalang memberikan jodoh kalau Allah mau ngasih, ya kan? Ya. Oh tapi saya mau udah misal saya mau umur udah kepala 5, mau kepala, pundak, lutut kaki sama we. Allah yang ngatur, betul? Alhamdulillah. Sampai sekarang rezeki ada nggak Egi? Alhamdulillah. Ada ya. Egi masih bisa bergerak. Mas Punto nggak bisa lihat malah ya. Ya. Udah nggak bisa jalan, nggak bisa lihat oges, nggak bisa bergerak sama sekali. Tetap punya istri, ada yang ngurus, Allah yang ngatur. Makanya terus berbaik sangka ke Allah. Ya. Satu lagi yang bisa membuka pintu rezeki, anak. Makasih Egi, maaf ya. Ya. Lanjut Ustaz, terakhir. Surat Al-Isra ayat 31. Surat Al-Isra ayat 31. Al-Isra ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu. Membunuh mereka sungguh suatu dosa yang besar. Setiap anak yang Allah ciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hakul yakin. Rezeki itu total sempurna milik Allah. Tidak ada pemiliknya selain Allah, dan Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dengan caranya. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak berkah rezekinya, karena niat dan cara menjemputnya salah. Koruptor itu kalau baik-baik saja dia akan ketemu dengan rezeki yang berkah. Tapi karena milih mencuri maka jadilah hina. Lurus-lurus saja. Ada kok rezeki kita. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur. Karena syukurlah rezeki yang lebih bernilai daripada pemberian lain. Dengan syukur kita akan sangat menikmati rezeki yang ada. Dengan syukur Allah akan memberikan tambahan rezeki lainnya. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar ketika Allah sedang menyempitkan. Jalani saja. Jangan berkeluh kesah. Sempit juga ada kebaikan dalam kesempitan itu. Mungkin Allah menginginkan kita lebih kreatif. Banyak
kreativitas yang timbul dalam kesulitan. Betul? Sing sabar, jangan keluh kesah. Ada kok waktunya dibuka. Ini kemarin COVID, bagaimana ini? Nanti ada waktunya dibuka. Ya. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya ridho ketika Allah mengambil yang Dia titipkan. Ada waktunya. Nih, kalau sudah waktunya tukang kacamata ada rezeki, ini pecah, ini hilang. Nanti waktunya. Sing tenang, kalau rezeki tukang tambal ban di kita, ban meletus. Relax saja, ya. Sampaikan rezekinya dengan baik. Di Australia sekali cukur $25 hadirin. Aduh, 250.000. Bayar $10, separuh, nggak enak lihatnya. Gak apa-apa. Tukang cukur di sana perlu makan, perlu untuk bayar kontrakan, perlu nyekolahkan anak. Bayar saja, nggak apa-apa, dengan niat menyampaikan rezeki mereka. Ya, ke depan gundulin dulu dari sini, baru pulang ke sini lagi. 10.000 kalau gundul mah murah ya. Kalau waktunya diambil, sing ridho, ya. Sampaikan rezeki kepada yang berhak dengan kelapangan hati. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah dengki kepada rezeki orang lain. Udah, jangan rewel. Allah beri kepada saudara kita yang beriman sesuka Allah. Ikut bersyukur kalau mereka dapat, ikut prihatin kalau mereka tidak dapat. Terima kasih hadirin sekalian. Semoga jadi amal. Ini baru yang ketemu segini. Masih sangat banyak lagi ilmu lainnya tentang rezeki. Alhamdulillah.